Memasuki abad ke-15 Masehi, aktivitas perdagangan internasional di Nusantara yang telah berlangsung selama ratusan tahun kian ramai disinggahi para pedagang dari berbagai negeri. Sebuah era yang diistilahkan Anthony Reid sebagai era niaga. Ini ditandai dengan terjadinya ledakan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala serta komoditas-komoditas perdagangan lainnya, di mana gugusan Kepulauan Nusantara menjadi pusatnya. Kota-kota di pesisir pun bertransformasi menjadi pusat-pusat peradaban dan melting point sebagai etnis dan umat beragama yang beragam. Salah satunya adalah Kota Lasem, kota bandar kuno di pesisir Kabupaten Rembang. Eksistensi Lasem sebagai pusat aktivitas bahari masyarakat sekitarnya dapat diketahui sejak abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, Pelabuhan Regol dan Pelabuhan Keringan yang ada di Lasem menjadi pelabuhan-pelabuhan utama Kerajaan Majapahit. Sebagai vasal Majapahit, Lasem dan pelabuhan-pelabuhannya menjadi pilar utama perekonomian negara. Sebagai kerajaan agraris atau bahari, keberadaan pelabuhan atau bandar sangatlah penting sebagai pusat perdagangan regional internasional yang dapat memasarkan hasil komoditas kerajaan ke wilayah Nusantara lainnya maupun bangsa-bangsa di dunia. Eksistensi histori Lasem dapat dijumpai dalam sejumlah manuskrip seperti Kakawin, Negara Ketagama, Pararaton, Negara Tanah Jawa, dan sebuah teks historiografi lokal berjudul Cerita Sejarah Lasem. Menariknya, jauh sebelum era kerajaan Majapahit dan era niaga, jejak kebudayaan bahari yang jauh lebih tua juga dapat dijumpai di desa Bunjulharjo, tidak jauh dari Lasem, Rembang. Hal ini bisa dilihat dari situs perahu kuno Bunjulharjo yang ditemukan tahun 2008 silam, diklaim sebagai situs perahu kuno terlengkap di Asia Tenggara. Meskipun tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut, keberadaan situs perahu kuno Bunjulharjo menjadi bukti bahwa daerah di sekitar situs yang kini merupakan daratan dulunya merupakan pelabuhan tempat perahu-perahu ditambatkan. Pasca menjadi sebuah kadipaten yang otonom, Lasem tetap menjadi kota bandar yang ramai di masa berkuasanya Kesultanan Demak Bintoro yang kemudian dilanjut Pajang dan Mataram. Sekalipun bukan daerah utama penghasil rempah, Lasem tetap disinggahi para pedagang regional maupun internasional dengan kekayaan komoditas kayu jatinya. Lasem menjadi pusat galangan kapal yang masyhur di Nusantara. Para pedagang juga singgah untuk mendapatkan komoditas lainnya seperti beras dan madu. Terlebih pada masa itu, umumnya pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa adalah omperium yang menyediakan sekaligus komoditas-komoditas yang beragam. Lasem pun bertransformasi menjadi pelabuhan antara atau perantara yang diminati para pelaut sembari menunggu perubahan musim pelayaran yang dibutuhkan untuk berlayar. Dengan alamnya yang indah, para pelaut dan saudagar dapat beristirahat sambil tetap melakukan aktivitas perdagangan maupun melakukan perbaikan kapal-kapalnya. Alhasil banyak pedagang asing yang menetap atau membangun pemukiman dan membaur serta melakukan kontak budaya dengan masyarakat setempat. Lasem juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam yang ramai didatangi para santri dan masyarakat dengan hadirnya mandala atau pesantren Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem. Hingga kini sejumlah situs bersejarah seperti galangan kapal, masjid, kelenteng, dan pemukiman pecinan masih dapat disaksikan dan menjadi saksi bisu sejarah kejayaan perdagangan rempah di Lasem. Terlebih tahun 2022 ini, revitalisasi kota pusaka telah dirampungkan yang tentunya kian menambah nilai estetik dan menjaga keberlangsungan kawasan cagar budaya Lasem. Selain benda dan bangunan bersejarah, multikulturalisme dan praktek toleransi beragama yang hingga kini terpelihara antar umat beragama di Lasem juga menjadi bukti hidup warisan kehidupan masyarakat yang kosmopolitan. Warisan harmoni keberagaman yang dipraktekkan masyarakat Lasem ini tentunya dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda Indonesia.